pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji atau penilai UKIM UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Pamong PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hari Ardi Nugroho, Guru SMA Daniel Kreatif Semarang, dan sebagai mahasiswa PPG PPKN dalam jabatan berasal dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG, yaitu praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah kartu peserta yang saya cetak dari form pendaftaran UKM PPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Praktik pembelajaran hari ini akan dilaksanakan secara daring dan menggunakan platform Google Meet dan LMS yang dipakai oleh SMA Daniel Kreatif Semarang. Tema praktik pembelajaran hari ini adalah lembaga-lembaga negara di Indonesia. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu penilai uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, Mister. Terima kasih ya. Ini sudah bertemu kembali di hari ini untuk kita belajar bersama lagi dalam pelajaran PPKN atau Civic. Dan pada hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu dalam pembelajaran PPKN dalam keadaan sehat. Ini komplit datang semua sehingga nanti kita bisa belajar bersama-sama dan mencapai tujuan yang ada. Seperti itu ya, terima kasih. Sebelumnya Mister akan cek kehadiran kalian atau Mister akan tanya satu persatu keadaan kalian siap atau tidak. Nanti yang Mister panggil tolong menjawab ya. Oke. Yang pertama, Berniko. Siap, Mister. Yes. Sehat ya? Ya, siap, Mister. Oke. Ivana. Oh, mic-nya agak sedikit bergema ya. Coba dicek lagi Ivana, sehat? Oke, agak sedikit. Yang berikutnya Jason Fabian. Oke, terima kasih. Samuel? Oke, thank you. Ian? Ya, terima kasih. Jessica? Terima kasih. Grace? Halo Grace. Oke, thank you. Berikutnya Sheila. Thank you. Cici. Ya, ini Cici tadi sedikit kurang enak badan, cuman masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih Cici. Semoga lekas sembuh ya Cici. Berikutnya Elin. Thank you. Melody. Ya, adik gue nih. Ya, terima kasih Melody. Titus. Ya, dari komplit ya. Ini datang semua. Puji Tuhan. Mister berharap semangat untuk belajar ini tetap. Oh ya, silahkan Elin. Semangat belajar ini tetap terjaga sampai nanti kalian final test atau akhir semester. Ya, sebelum kita akan memulai, Mister mau tanya kesiapan kalian. Tadi sudah menjawab hadir. Dipersiapkan dulu buku, kemudian bolpen atau catatan, laptopnya, kemudian HP-nya. Kalau baterainya mau habis ya di charge dulu. Siap ya nih ya? Kalau siap tolong jempolnya dong diangkat. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala berkenan Allah di atas kami. Kami telah mengumpulkan siang hari ini kembali di Google Meet untuk memulai pembelajaran PKN
Berkati supaya kami dapat melakukan dan mengerti pembelajaran hari ini dengan baik, dan berkati juga setiap device dan juga jaringan yang kami gunakan. Berkati juga Mas Rary yang akan mengajarkan pada hari ini. Yang masih Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, tetapi Mister akan putarkan melalui YouTube. Kalian mute saja, tetapi harus menyanyikan dari rumah masing-masing ya. Oke, Mister akan buka terlebih dahulu. Ini adalah lagu di mana kita harus selalu mengingat nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya, Mister akan perlihatkan kalian hari ini kita akan belajar apa sih. Nah, di tema hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, lembaga-lembaga negara ini adalah lembaga yang menjalankan sistem politik di Indonesia. Oke, tapi sebelumnya Mister ingin mengingatkan kembali nih, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Jangan sampai kita melupakan nilai toleransi antar umat beragama ya, sehingga nanti Indonesia ini akan tetap menjadi satu dan utuh, kuat, dan bisa maju bersama. Itu yang di minggu lalu. Lalu minggu ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara, dan fokusnya nanti kita akan belajar fungsi dan kewenangan lembaga negara tersebut. Nah, sebelum Mister akan mulai, Mister akan share screen terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Ini ada beberapa poin, ada 5 dari tujuan pembelajaran hari ini yang Mister akan sampaikan dalam bab 3, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, melalui berdoa di awal dan di akhir, pembelajaran secara khusus peserta didik mensyukuri atas anugerah Tuhan terhadap bangsa Indonesia yang memiliki lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melalui mengeksplorasi sumber dan diskusi kelompok peserta didik membiasakan diri mengedepankan nilai-nilai menghargai dan kerjasama dalam menganalisis fungsi lembaga negara menurut UUD 1945 tahun 1945. Oke. Kemudian yang ketiga, dengan mengeksplorasi berbagai sumber peserta didik dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang keempat, dengan mengeksplorasi berbagai sumber peserta didik dapat mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut UUD NRI tahun 1945. Yang terakhir, yang nanti kita akan lakukan bersama-sama proyeknya adalah dengan mengkaji aturan UUD NRI tahun 1945, peserta didik dapat menyusun, membuat leaflet atau infografis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara dan dipresentasikan. Oke ya, jadi nanti Mister akan memberikan tugas ini terhadap kalian sebagai tugas kelompok. Nah, tetapi akan ada lembar kerja yang sudah Mister bagikan di Fresto. Coba kalian lihat di Fresto nanti ya. Di Fresto Mister sudah bagi ke kalian. Aktivitas pembelajaran proyeknya nanti kita akan membuat seperti ini. Ini yang akan kita kerjakan. Kemudian nanti ada penilaian, ada kuisis yang akan Mister sampaikan ke kalian. Pengertiannya adalah
sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia berdasarkan nilai Pancasila dan diatur lebih dalam lagi dalam UUD 1945, sehingga apapun yang ada di Indonesia ini, lembaga-lembaganya, kemudian yang terlibat di dalam proses penentuan kebijakan itu sudah diatur semua dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang disebut sebuah sistem. Ya, sebuah sistem itu antara satu bagian dan bagian yang lain itu saling terkait. Ini penentuan dasarnya. Nah, ini yang berikutnya nih. Ada yang dinamakan infrastruktur politik di Indonesia. Karena Mister sudah bagikan handout atau modul ke kalian. Siapa yang bisa menjawab infrastruktur itu apa? Silahkan. Saya, Mister. Oke, Sheila, silahkan. Mister catat ya. Jadi, lembaga infrastruktur itu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan dapat mempengaruhi kebijakan negara. Contohnya di sini ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan juga tokoh politik. Oke, terima kasih. Ini di handout dan di modul sudah ada tadi dibaca ya. Berarti memang infrastruktur politik itu adalah kelompok pendukung yang ada di masyarakat. Dan kelompok-kelompok inilah yang bisa mempengaruhi juga setiap kebijakan yang ada di dalam pemerintahan negara. Ini ada beberapa contohnya yang sudah dibacakan. Terima kasih Sheila. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya suprastruktur politik. Nah, siapa yang bisa menjawab nih suprastruktur politik itu apa? Silakan. Melon, Mister. Ya, Melody, silakan. Lembaga suprastruktur itu adalah mesin politik resmi suatu negara yang merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Contohnya MPR, Presiden DPR, BPKMA, SMK, atau resmi. Jadi lembaga ini resmi dari negara Indonesia berdiri dan sangat jelas diatur dalam undang-undang sehingga mempunyai wewenang dan tugas sendiri-sendiri. Ya, di sini ada MPR tadi sudah disebutkan. Terima kasih Melody. Contoh lembaga di layar kalian ini posisinya yang jelas tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semuanya sama. Maka disebut juga check and balance. Masih ingat konsep ini ya. Jadi di dalam negara Indonesia ini tidak ada lembaga tertinggi atau lembaga yang rendah, lembaga yang tidak ada. Jadi posisinya suprastruktur di Indonesia ini saling sejajar. Ya, maka MPR tidak bisa sewenang-wenang dengan presiden. Presiden meskipun sebagai kepala negara tidak boleh sewenang-wenang mendikta atau membubarkan atau bahkan meminta DPR harus seperti ini, MA harus seperti ini, tidak boleh. Jadi kewenangan masing-masing lembaga itu sejajar dan tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi, nah ini konsep. Di suprastruktur itu dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Ya, ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini nanti urutannya bisa Mister lebih enaknya ya. Mister akan tanya dari legislatif. Ini harusnya kalian ingat, ini di bab 1 ada legislatif. Siapa yang bisa menerangkan legislatif itu apa sih, lembaga apa ya? Jadi lembaga legislatif itu lembaga pembentuk undang-undang atau hukum. Contohnya kayak MPR, DPR, dan DPD. Oke, benar. Keren, bagus. Ya, ini contoh dari legislatif. Sekarang eksekutif, siapa yang bisa menjawab? Ian, Mister. Oke, Ian, silakan. Jadi lembaga eksekutif ini lembaga yang menjalankan undang-undang atau hukum. Contohnya ada presiden dan wakil presiden, kemudian ada gubernur, wali kota, dan juga bupati, Mister. Oke, ini ada stratanya ya, dari paling tinggi di pusat, daerah, kemudian kota. Eksekutif. Oke, bagus, thank you Ian. Berikutnya yang ketiga ada yudikatif. Silakan yang bisa menjawab, siapa ini? Saya, Mister. Oke, Niko ya, benar ya. Silakan. Ya, oke, jadi lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi berjalannya undang-undang atau hukum. Contoh lembaganya yaitu MA, MK, dan KY. Ini ada aktivitas kita hari ini. Tidak terlalu kelihatan ya, tapi bisa dibaca. Jadi silahkan Mister akan bagi kalian menjadi 4 kelompok saja deh.
4 kelompok. Jadi nanti akan ada yang membahas tentang legislatif, ada eksekutif, yudikatif, dan nanti ada lagi tambahan badan pengawas atau lebih tepatnya nanti ke BPK. Kan kelompoknya sudah Mister bagi ya kalau tidak salah minggu lalu. Silakan nanti langsung menuju ke kelompok masing-masing. Tugasnya nanti adalah membuat infografis atau leaflet atau berbentuk slide 1 lembar itu juga tidak masalah. Di dalamnya nanti kalian harus menerangkan tentang lembaga, tentang tugas dan wewenangnya. Silahkan join masing-masing kelompoknya. Dilihat dari WA Mr. Hari ya. Ini contohnya MPR nih. Oh, sudah mulai dicicil. Boleh. Kemudian ini ada presiden. Oke. Ini sudah ada yang join. Kemudian kelompok 3 ada Mahkamah Agung. Kemudian kelompok 4 ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Silakan Mister akan beri waktu kalian sehingga kalian bisa saling berkolaborasi untuk mengerjakan infografis atau Canva dari proyek hari ini. Mister akan kasih waktu 10 menit ya, 10-15 menit silahkan kalian rancang. Semua materinya sudah ada di handout atau modul atau yang kalian harus mengerjakan. Ada Chris, ada Niko, ada Mister Lee, ada Ica, ada Cisna, ada Elin, sama yang keempat, mana nomor 3 ya. Cara boleh sambil atau boleh sendiri sana. Sekarang dulu jam 12 nanti dari yang langsung sesi tadi. Bukan jangan yang biasanya kita bisa melihat. Oh ya ini kalau ini kalau saya kami foto dulu di kita bisa ya saja. Boleh saja ya. Ini kalau ada foto yang sama lain. Penggunaan media atau teknologi sehingga kita akan tinggal masuk. Ada boleh buat sekolahnya. Bias. Kalau ada sekolah. Boleh juga pasien pasien lagi boleh sekolah lagi. Cara kita terus. Nomor 3, nomor 4. Oke, waktunya habis. Yuk, mari kita menyampaikan hasil dari yang telah kalian rancang atau rangkum sehingga satu kelompok dan kelompok yang lain bisa saling mendapatkan informasi. Gitu ya. Silakan dari kelompok yang pertama untuk dapat share screen dan menjelaskan dari. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, thank you. Majelis? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nama saya Grace. Kita akan mempresentasikan infografi yang berjudul MPR atau nama panjangnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Yang pertama, apa itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkatnya MPR? Jadi, MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada zaman Orde Lama, Indonesia belum mempunyai susunan tata negara hingga pada masa berlakunya UUD RI 1945 atau pra-amandemen menjadi awal mula adanya MPR. Nah, ini ada sebelum dan sesudahnya di amandemen. Jadi sebelumnya itu merupakan lembaga negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat atau sebagai lembaga negara tertinggi. Yang kedua, lembaga negara lain memperoleh kekuasaannya dalam penyelenggaraan negara dari MPR. Terus setelahnya di amandemen, pasal tidaknya, kedaulatannya berada di tangan rakyat menurut UUD 1945
Dan yang kedua, semua lembaga negara merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Itu sebelum dan setelahnya diamandemen. Anggota DPR plus anggota DPD dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945. Anggota DPD berjumlah 4 jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga DPR. Itu diambil dari pasal 8 UU nomor 22 tahun 2003. Diambil dari, jadi tugas dan wewenang ini mereka ngambil dari Undang-Undang nomor 22 pada tahun 2003. Jadi untuk yang pertama mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua adalah melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila jabatan wakil presiden kosong. Keenam, memilih presiden dan wakil presiden bila keduanya berhenti bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya paling lambat 30 hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menetapkan tata tertib dan kode etik MPR. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, mungkin ini adalah presentasi dari kelompok kami mengenai MPR. Ya, selamat siang teman-teman dan juga Mr. Heri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit dari hasil pembahasan kami yang mengangkat tema presiden. Jadi, presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan, khususnya di Indonesia, dan merupakan lembaga negara terbanyak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk pengaturan tersebut terkait dengan tugas, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki presiden, terutama dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, mengenai latar belakang kekuasaan presiden, menurut UUD 1945 itu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu bidang eksekutif, legislatif, dan kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Untuk tugasnya sendiri, lembaga eksekutif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mencakup lembaga presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden itu sama-sama dipilih oleh masyarakat Indonesia melalui proses pemilu dalam pemilihan presiden. Lalu untuk menjalankan kekuasaan, presiden tidak bisa menjalankan semuanya sendirian. Oleh sebab itu, di sini dibantu oleh wakil presiden yang saya jelaskan di atas tadi. Dibutuhkan wakil presiden untuk membantu tugas-tugas wewenang presiden sendiri. Meski sebagai suatu kesatuan yang dipisah bersama-sama, wakil presiden tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam UUD 1945. Wewenang. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, seperti yang tertulis pada pasal 6 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 6 ayat yang kedua UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan juga udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR,
lalu memberi gerasi dan rehabilitasi kepada pemerintah, pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, mengajukan RUU APBN. Ada Samuel, Elin, dan Titus. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Membawai peradilan di Indonesia, pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Latar belakangnya adalah setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. RSE Kusumah Atmojo sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu juga ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA 043 SK 8 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsinya. Untuk yang pertama adalah fungsi peradilan. Yang A sebagai pengadilan negara, B berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, C memiliki fungsi peradilan hak uji material. Yang kedua adalah fungsi nasihat, memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain di pasal 37 UU MA nomor 14 tahun 1985 kepada Presiden dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi pada pasal 35 UU MA nomor 14 tahun 1985. Dan yang B, berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di pasal 38 UU nomor 14 tahun 1985 tentang MA. Dan yang ketiga, fungsi administratif. Bagian A, badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 1 UU nomor 35 tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan MA. Yang B berwenang mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan di UU nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Baik, setelah 3 fungsi dari Mahkamah Agung, masih ada lanjutannya, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi mengatur. Nah, fungsi pengawasan itu penjelasannya bahwa MA dapat melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya pengadilan agar dapat berjalan dengan seksama dan wajar. Kemudian MA juga dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan serta para hakim dan juga pelaksanaan tugas pokok para pejabat pengadilan dan adanya penasihat hukum serta notaris yang menyangkut peradilan. Kemudian fungsi mengatur. Jadi MA dapat mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan serta menjadi pelengkap jika ada kekosongan hukum. Nah, hanya 5 ini aja, tapi ada fungsi lain-lain. Jadi selain tugas pokok, jadi MA ini dapat juga situational, jadi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
tapi semuanya itu berdasarkan yang sudah tercantum dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 14 tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Silakan kelompok 4 membahas tentang BPK. Ada Ivana, Melody, dan Ian. Selamat siang, Mr. Hedi dan teman-teman. Saya Melody bersama teman saya, Ivana dan Ian. Kami dari grup 4 ingin mempresentasikan mengenai BPK. Jadi BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan memiliki peran penting dalam memberantas tindak korupsi dan memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, dan menetapkan keruntuhan negara dalam penggunaan anggaran. Tugas dari BPK ini adalah sebagai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, BPK memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan objek, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit, organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan-badan lainnya yang mengelola atau menggunakan keuangan negara. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan juga barang milik negara. Yang terakhir ada latar belakangnya. Nah, latar belakang ini ada dua, yaitu latar belakang pembentukan juga reformasi. Nah, untuk latar belakang yang pembentukan ini, BPK dibentuk pada tanggal 1 Januari 1947. Pada tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan BPK ini dipindah dari Magelang ke Yogyakarta. Kemudian Dewan Pengawas Keuangan RIS bergabung dengan BPK. Terakhir ada yang reformasi, yaitu era reformasi sekarang. BPK ini telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami grup 4 mengenai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Luar biasa, ini juga lengkap sekali. Dan nanti tolong di-share ya satu sama lain, bisa di-share di media sosial kalian, sehingga satu kelompok dan kelompok lain bisa saling belajar. Oke, karena ini sudah selesai materinya dan kalian sudah presentasi, jadi sebelum Mister mengakhiri hari ini, Mister akan memberikan sebuah kuis 2 menit. Oke, Mister akan bagikan linknya. Boleh silakan diklik link yang sudah Mister bagikan di kolom. Ya, sudah ada 4 siswa, 5 siswa, 6, 2 lagi. Oke, Grace, Jason, lagi. Terus kita akan mulai.
Oke. Ya, karena waktunya terbatas, ini sudah ada 3 yang terbaik dan skor tertinggi ada di Samuel, yang kedua ada Ian, yang ketiga ada Jason Fabrian. Oke, thank you untuk kalian semua. Dan rata-rata kelas tadi sudah ada 77%, berarti ketuntasan sudah dicapai, tetapi ini nilai belum maksimal. Mister berharap untuk berikutnya kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Silakan yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini tuh belajar tentang apa sih? Kesimpulannya, ya kita hari ini kan sudah belajar mengenai lembaga-lembaga dari tadi suprastruktur kan, suprastruktur, infrastruktur, yang mereka semua itu kan penggerak sistem politik yang ada di negara kita kan, di Indonesia. Jadi supaya negara kita ini ya bisa berjalan lancar gitu, bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi tidak ada lembaga yang kayak semuanya setara, tidak ada yang lebih kayak sebutannya derajatnya lebih tinggi, itu tidak ada. Oke. Dan tidak ada lembaga yang superior gitu, melebihi tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945. Dan ya kan tujuannya kan akhirnya diharapkan supaya lembaga negara itu dapat melayani masyarakat lah. Semuanya kan namanya juga demokrasi untuk rakyat. Oke. Dari Mr. Heri sangat cukup hari ini. Semoga yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai bertemu untuk minggu depan, kita berdoa bersama-sama. Samuel saja deh yang berdoa untuk penutup ya. Sekalian nanti dipimpin untuk salam. Baik, ya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami syukur hari ini ya Tuhan, kegiatan pembelajaran hari ini semua bisa lancar. Ya kami syukur itu, dan kami akan lanjutkan aktivitas kami selanjutnya dan Engkau juga berkait. Tuhan Yesus, ya amin. Oke, read the teacher please. Thank you, Thank you. Silakan kalian lanjutkan aktivitas berikutnya ya, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.